RRT kami baru saja diterima oleh seorang aktif dari militer bintangnya 2, dan beliau masih menjabat dan punya posisi yang strategis di Republik ini. Ya teman-teman semua, Pak Roy Suryo ya membocorkan sedikit yang katanya beliau akan bertemu dengan TNI bintang 2 ya teman-teman semua yang masih aktif, dan beliau akan mempresentasikan hasil kajian soal ijazah dari Pak Jokowi. Nah tentunya ini nanti akan menjadi hal baik tentunya untuk Bung Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Karena apa yang dikatakan oleh Bung Roy Suryo bahwasanya beliau akan membawa ke atas tentunya ke Pak Prabowo ya. Kita doakan semoga kasus ini segera selesai. Teman-teman semua, dari kasus ijazah ini banyak juga orang yang terkenal, lawyer-lawyer yang terkenal yang membela Pak Jokowi banyak juga ya, termasuk dari Bung Ade nih yang sangat lantang juga mengatakan bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu asli. Nah teman-teman semua, beliau memberikan clue, katanya sih pergerakan Bung Roy Suryo CS ini ada yang membackup gitulah kurang lebih ya, tapi ketika ditanya siapa ya nggak bisa juga mau menjawab, tapi beliau ngasih clue warna biru. Wah, partai apa itu teman-teman semua? Kita lihat videonya. Berani nggak dibuka dan ditunjukkan di depan saya? Ada lagi dong peliharaannya Mulyono yang modelnya begini. Apa yang dia bilang di situ? Jokowi menyatakan ijazahnya asli. Oke. UGM mengatakan ijazahnya asli. Oke. Pertanyaannya, pernahkah UGM dan Jokowi menunjukkan bukti otentik bahwa ijazah tersebut adalah asli? Disertai itu dengan berkas-berkasnya. Pernah nggak? Nggak pernah kan, Sogol? Gini loh maksudnya. Setiap orang boleh mengaku-ngaku. Fir'aun aja ngaku Tuhan. Gue nih kalau mau ngaku dunia seisinya milik gue sah-sah aja. Tapi ketika gue tidak bisa menunjukkan bukti otentik bahwa dunia ini milik gue, maka pengakuan gue gugur dan gue dianggap sebagai pendusta. Paham? Terus yang ketiga, lu mengatakan Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli. Ini buat gue sih ketololan yang hakiki sih ini. Tolol bin bego. Kenapa gue bilang tolol dan bego? Jelas, identik tidak bisa diartikan sebagai asli kecuali otentik ya. Lu bisa nggak sih belajar dikit gitu, lu riset gitu apa itu identik gitu, jangan PA banget gitu maksud gue, Sogol. Terus lu bilang lagi kayak begini, kalau memang dokter Tifa wanita, bisa nggak dokter Tifa menunjukkan dan membuktikan ke gue, buka di depan gue kalau dia wanita? Mesum, ini orang mesum, PA. Ternak. Ya Allah, dikasih makan apa lo? Kelapa busuk. Aduh, memanglah kalau pemuja Jokowi ini komentarnya begitu terus. Anies yang diomongin Jokowi bang, bukan Anies. Kalau kurang paham, ini ada referensi video lagi nih. Ah, bang tonton dulu nih. Tetapi apa yang dilakukan Pak Jokowi tidak hanya mengingkari janji loh. Dia beberapa kali melakukan kebohongan. Kebohongan dan mengingkari janji itu menurut saya agak berbeda. Kebohongan itu berkaitan langsung dengan moral, dengan akhlak. Bagaimana dia kasus SMK, bagaimana ketika dia menyebut sudah ratusan investor siap masuk ke IKN tapi nyatanya jong. Bagaimana dia menyebut anaknya itu secara logika tidak bisa menjadi wapres karena aturan dan karena baru 2 tahun menjadi wali kota, tetapi faktanya berkebalikan. Gimana kira-kira bang? Udah mulai paham bang? Kalau belum paham juga itu berarti abang karena terlalu cinta buta tuh sama Jokowi tuh. Nuraninya udah ketutup tuh. Bentar Mas, kita balik lagi ke tema yang hari ini adalah bahwa berdasarkan pernyataannya Bang Sylvester kemarin ini bersama Anda juga bahwa katanya ada tokoh politik yang ingin menggoyang pemerintahan untuk kemudian menempatkan anaknya siapa yang paling diuntungkan. Nah ini kalau ini kita tidak bisa langsung menuduh ya. Nah, mungkin di sini dugaan-dugaan saja. Dugaannya siapa? Langsung mengarahnya ke siapa? Anaknya Nya ini siapa? Saya tidak bisa langsung menjurus ke sana. Tetapi dengan tampilan saya, mungkin teman-teman Kompas TV dan teman-teman pemirsa dari Kompas ya seluruh Indonesia sudah melihat tampilan saya hari ini, saya berbaju apa gitu, ya kan? Nah, sisa challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri. Siapa sih kira-kira dalangnya gitu? Nah, saat ini saya berbaju apa?
Dalangnya loh, beliau katakan ya, beliau mengatakan anak. Bajunya warna biru, Demokrat yang dimaksud, AHY gitu maksudnya, tahu gimana? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. Oke, berarti antara clue-nya ini adalah biru. Oke, coba saya sekarang bilangnya seperti ini. saya coba lempar ya kalau gitu ke Bang Ridwan. Bang Wismon itu ada katanya ada dikasih kisi-kisi, ada clue-cluenya. Nah, sebenarnya apakah benar tudingan-tudingan bahwa ada tokoh politik ini ada yang ingin menggoyang pemerintah untuk kemudian ini menempatkan anaknya? Itu Bung Ade itu kan cuma narasi liar dan tidak berdasar ya. Ya, Saya inspirasi. independen, tidak ada yang menyuruh-nyuruh saya harus ke Ketoyan, harus ke KPUD Solo, harus ke perpustakaan UGM, harus ke Humas Polda, itu semua biaya sendiri saya. Iya, tapi tidak disuruh Bang Rismon, cuman disuruh terus lanjutkan perjuangan, kan begitu. Ini masalahnya dugaannya ini ada bukti nggak? Ya maksudnya mungkin tidak disuruh, Mbak. Artinya disuruh diperintahkan itu nggak mungkin. Tetapi kalau diberikan semangat, ayo dong. Pertama, katanya sudah disita. Kalau disita, biasanya kalau orang biasa ya, kan katanya dia mengaku udah orang biasa. Biasanya polisi itu gercep mengeluarkan, ini loh berita acara penyitaannya. Nah, sampai dengan hari ini belum ada. Katanya kan menyita 2 ijazah. Ijazah SMA sama ijazah S1 UGM. Kalaupun tidak berani menunjukkan ijazahnya yang SMA ataupun yang Universitas UGM, tunjukkan berita acara penyitaannya. Itu baru jujur dan polisi akan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Kalau hanya begitu kan nggak ada, apalagi kemarin di Polresta Solo ya, ketika diperiksa di ruangan yang sangat mewah itu, ya judulnya aja lounge, ya. Jadi ini loh, sekali lagi publik harus tahu pemeriksaannya itu bukan di ruang penyidikan, tapi di lounge Polresta Solo yang sangat mewah, ya. Gitu, jadi ada sofa, kemudian itu kan pertanyaan masyarakat. Ini komentar saya baca komentar saja masyarakat tuh, gila pemeriksaannya kayak gitu, itu pemeriksaan atau pijat gitu ya, gitu. Jadi artinya kan tidak clear. Baru saja diperiksa. Kan hanya Pak Jokowi dan tim hukum. Jadi saya pikir menurut saya ini tidak usah dipersoalkan. Kan nggak mungkin juga itu ijazah itu nggak disita gitu loh. Tapi kalau kan ini kan udah di-announce oleh seorang mantan presiden, terus yang teman-teman di sana. Jadi menurut saya sih itu clear bahwa itu sudah disita. Karena selama ini yang kita lihat ya, Polda ini mengulangi kesalahan atau mengulangi cacat yang terjadi pada Bareskrim. Artinya gelar perkaranya tidak terbuka, sepihak, kemudian tidak clear, apa-apa tidak tertunjukkan pada masyarakat. Wajar lah masyarakat bertanya satu soal lounge tadi. Yang kedua soal pemeriksaan di Solo kemarin pun kan jadi pertanyaan. Pemeriksaan kalau sesuai dengan skep atau keputusan Kapolri itu boleh diperiksa di tempat yang bersangkutan. Kalau sakit, tidak memungkinkan untuk berjalan, tidak memungkinkan untuk pindah, jika dia mungkin sakit atau mungkin tambah. Tapi mungkin terkait dengan domisili? Enggak ada loh. Kalau gitu biar nanti Bang Resmon juga minta. Kalau gitu saya akan minta diperiksa di Baliku. Iya, di Bali. Kemudian saya akan minta diperiksa di Jogja aja lah gitu misalnya. Jadi ini menunjukkan cara-cara yang tidak bagus ya. Bukan sifat seorang tidak bisa diteladani. Apalagi kemarin kalau dikatakan Mas tadi kan mengatakan itu sudah dikatakan. Ya, jadi nggak mungkin lah kalau kata Bang Silvas tadi Pak Jokowi bilang kok itu nggak dipercaya. Loh, beliau saja itu sudah dilaporkan sekarang di Polda DIY. Kebohongan Jokowi itu dilaporkan oleh Silvas gitu. Kan dilaporkan oleh Pak Rismon gitu ya. Jadi kemarin face comparison terus kemudian nggak bisa, karena yang diteliti itu adalah digital gitu loh, bukan ijazah palsu yang asli atau ijazah asli yang asli. Ini yang saya bilang tadi ya kan bahwa tidak dibenarkan gitu karena memang untuk fotokopi ya kan untuk jadi alat bukti di pengadilan bisa apabila ada pencocokan dengan yang asli. Itu ada. Tapi kalau dari awal diteliti ini hanya fotokopi, kita ini membohongi rakyat gitu. Nggak ada. Ini berani dikeluarkan yang asli. Kan selama ini nggak berani dikeluarkan. Sampai gelar perkara khusus pun ini masyarakat harus tahu. Ijazah asli itu tidak pernah ditunjukkan. Ya, tidak pernah keluar. Alasannya nanti bersidangan. Persidangan yang mana? Kalau persidangannya yang ada di Bareskrim itu naik ke persidangan, itu baru akan keluar. Tapi kalau yang ini udah ada cara. Pemeriksaan harusnya di Jakarta saja di Polda Metro, takut pemeriksaannya kemudian di Polresta Solo, nggak kelihatan. Kan seperti contoh di Polda Metro tuh, meskipun dilipat-lipat kan kelihatan ijazahnya. Kalau ini enggak gitu, jadi kalah. Konyol kita dorong ini, jadi itu langkah kita. Langkah yang pertama, kita akan mensupport semua unsur masyarakat akan bergerak. Besok hari Minggu, insya Allah ada seorang keturunan raja juga. Memang bukan dari Jogja, tapi dari kota lain yang akan ikut memberikan statement dan dukungan kepada kita. Ya, itu kita pakai pendekatan adat istiadat budaya. Dan yang kita tunggu dari Jogja, saya sudah menunggu tanggalnya. Itu yang pertama. Jadi kita akan lawan dengan raja beneran. Raja Jawa yang wajahnya bentol seperti ini. Itu harus kita lawan dengan yang benar. Ya. Ini raja palsu. Dan yang kedua, saya mohon betul ini kepada senior-senior dari Polda TNI. Baru beberapa jam yang lalu,
saya bocorkan. RRT. Nah, yang satunya R-nya mungkin bukan respon. Kami baru saja diterima oleh seorang aktif dari militer bintangnya 2. Dan beliau masih menjabat dan punya posisi yang strategis di Republik ini. Saya belum bisa cerita beliau siapa. Kami diminta ini, kami diminta presentasi. Dan presentasi yang kami sampaikan itu adalah presentasi persis seperti yang ada di gelar perkara Bariskim, tapi sudah kami update dengan temuan ijazah-ijazah yang kami terima dari kakak-kakak angkatan. Beliau insya Allah akan mencoba juga, jadi selain purnawirawan, beliau akan mencoba menyampaikan masukan ini karena beliau ini menjabat sebagai seorang yang punya kedudukan posisi penting di Republik ini. Aktivis semua, mari kita terus berpegang tangan, mari kita terus bergandengan tangan. Saya jujur saja, bisa jadi di antara kami-kami ini, di antara kita-kita ini, tentu nggak ada yang sempurna. Pasti ada yang sedikit slack atau apa. Tapi saya juga berusaha betul untuk terus menjalin kebersamaan. Jadi mohon maaf kalau saya kadang-kadang, saya pas nggak bisa datang, kayak kemarin di Nusantara TV, Garuda TV, saya langsung waktu itu minta, tolong Pak Al-Kartini. Gitu. Mungkin di antara tim besar, loh kan tim besar juga sudah sering muncul di TV One. Jadi gantian, gitu lah maksud saya. Ya, jadi kita tetap terus kompak. Dan itu jawaban saya Pak Hedi. Kenapa kita terus tetap mengulik soal ini, sudah ada Piala Dunia? Kita masih waras, Mas. Itu jawabannya. Jadi kalau kita masih waras, tentu saja kita masih bisa berpikir kritis untuk apa? Menyoal soal subjektivitas tadi. Menyoal soal diskresi yang digunakan secara tidak tepat oleh rekan-rekan kepolisian. Menyoal soal ketidakadilan yang terjadi di rezimnya Pak Prabowo sekarang. Jadi kita ini demi mengamankan Pak Prabowo, gitu loh. Jangan sampai nanti tuduhan di luar, justru di pemerintahnya Pak Prabowo, itu setidaknya ada 3 yang dikriminalisasi. Yang pertama adalah ulama. Karena dari 12 orang itu ada 3 klaster. Yang pertama adalah klaster sahabat-sahabatku yang dari ulama. Ya. Yang kedua klaster peneliti. Kami bertiga. Dan yang ketiga klaster media. Kayak Mas Ian dan kawan-kawan ini. Mas Ian, Babe Aldo, Pak Abraham sama termasuk klaster media. Ya. Dan juga Babe Aldo. Itu sangat buruk sekali bagi negara. Dan itu akan sangat tercatat nanti dalam laporan kita yang kita sampaikan secara internasional. Kalau Indonesia di rezim ini justru malah mengkriminalisasi media, peneliti, dan ulama. Jadi itu yang harus kita lawan. Ya, makin mantap sekali ya. Dan Bung Roy Suryo menghimbau untuk tetap solid, tetap berpegangan tangan. Pokoknya jangan sampai pecah untuk melawan si raja. Mantap. Tentu hal ini akan terus membuat pihak sebelah sana ketar-ketir ya. Apalagi keadaan Pak Jokowi kan, umur juga ya seharusnya mending lebih baik jujur saja. Oke teman-teman semua, sekian dari gue Brega Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.